Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi umat-umat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam aktivitas kita, biarlah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, arti, memahami, dan melakukan setiap firman Tuhan itu sepanjang hari yang akan kita lewati. Kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, yang kami sapa dan kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih karena Tuhan baik dalam kehidupan kami. Tuhan sudah bangunkan kami dengan kekuatan kesehatan yang baru, dan sebelum melakukan aktivitas kami, kembali kami merendahkan diri di hadapan Tuhan, bahkan menikmati sabda Tuhan pada pagi hari ini. Oleh karena itu, urapi kami semua agar kami memiliki hati subur, tanah hati yang subur, yang siap untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, biar firman-Mu itu tertanam dalam hati kami, bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan. Hamba-Mu pribadi juga urapi hamba-Mu dengan segala kerendahan hati, agar apa yang hamba-Mu sampaikan pada pagi hari ini, kami semua diberkati oleh Tuhan. Mengucap syukur, ini menjadi sembahyang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, hari ini, di bulan Februari ini juga, saya dapat sebuah judul, yaitu Firman Kristus, atau Firman Allah. Kita akan baca ayat pokok kita, di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-11. Tuliskan begini, saya bacakan. Dalam hatiku, aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Puji Tuhan, amin. Apa makna utama sebenarnya dari Mazmur pasal 119 ayat 11 ini? Kita akan melihat, kita akan pelajari, kita coba untuk pahami, dan biarlah kita semua mengerti maksud dari dalam hatiku. Pemazmur katakan, aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Perhatikan baik-baik. Yang pertama yang akan kita lihat, menyimpan firman Kristus itu dalam hati. Kenapa? Karena firman itu seperti janji-janji Allah yang Allah sampaikan. Saya gambarkan seperti begini. Waktu saya dengan istri di dalam masa berpacaran, saat itu belum bisa pakai email, belum bisa pakai WhatsApp atau seperti smartphone seperti sekarang itu di awal ya, di awal 2000, tahun 2000 lah, ketika saya masuk sekolah Alkitab, 2001. Handphone itu belum smartphone seperti sekarang. Jadi udah bisa ketik, email dari situ semua. Handphone dulu masih untuk telepon, SMS, dan main snake. Nah, nggak tahu generasi sekarang ngerti gak main snake itu, yang ada ular-ular jalan makanin buah. Di masa saya pacaran itu, saya handphone disimpan, nggak boleh mempergunakan handphone waktu sekolah. Salah satu cara kami berkomunikasi adalah menggunakan surat. Dan ketika surat dari Pastor Y itu nyampe ke saya sebelum jadi istri, suratnya itu wangi, suratnya itu ada, kayak dulu tuh kertas suratnya ada gambar-gambar yang unik yang ditaruh di situ. Tapi yang jadi perhatian saya adalah isi dari surat itu. Saya coba untuk pahami apa perasaan pasangan saya saat itu, walaupun kami terpisah dengan jarak. Saya di Palembang, istri saya di Bogor dan di Bandung. Saya jadi mengerti apa yang menjadi isi hati pasangan saya ketika saya membaca itu. Sangat menarik. Dan saya suka baca itu berulang-ulang. Kadang karena kertasnya wangi, saya suka cium seperti itu. Dan kemudian saya baca lagi. Pagi saya baca, siang saya baca, malam menjelang tidur saya baca berulang kali. Nah, itulah saya kira-kira tanggapan saya tentang firman Kristus dan janji-janji Allah itu seperti surat cinta kepada kita. Yang mesti kita perhatikan itu menyimpan firman
dalam hati. Menginternalisasi, bahasa kerennya. Makna bahasa Indonesia yang kita pahami adalah menghayati kebenaran. Itu bicara tentang menyimpan. Ayat ini juga di Mazmur 119 ini tidak hanya bicara untuk kita hafalin saja. Oh ya, begini, begini, begini. Maka janji-janjimu aku simpan dalam hatiku supaya aku tidak bersalah padamu. Bukan cuma sekedar menghafal, tetapi menjadikan firman itu bagian dari pikiran dan hati kita. Ini nggak gampang. Kata menyimpan menggambarkan sesuatu yang dijaga karena berharga. Seperti ada harta karun, seseorang memiliki harta karun, eh, logam mulia, disimpan dan dijaga karena berharga. Artinya apa? Firman Tuhan dipikirkan berulang-ulang. Ya sama kayak tadi surat cinta yang saya terima. Dibaca ulang-ulang, dipikirkan ulang-ulang, dan juga diresapi sampai mempengaruhi cara berpikir. Ini tentang janji Allah. Firman Tuhan diresapi sampai mempengaruhi cara berpikir. Ketika saya baca surat dari pacar saya nih, istri saya pastor ya, wah itu membuat pikiran saya berbunga-bunga. Jadi semangat untuk belajar saat itu jauh di Palembang, tapi bikin mempengaruhi cara berpikir saya. Mana Pastor Ye kasih kata-kata semangat, kata-kata I love you. Dan itulah yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara. Firman dipikirkan berulang-ulang. Ini tentang firman Tuhan, janji Tuhan ini diresapi sampai mempengaruhi cara berpikir kita. Dan yang luar biasa dari janji Tuhan, firman Kristus ini menjadi dasar dalam saya mengambil keputusan. Dari firman Kristus itu, janji yang disimpan, firman yang disimpan dalam pikiran dan hati saya. Jadi firman itu bukan cuma ada di pikiran saja, tetapi firman itu berdasarkan analogi yang saya sampaikan tadi menjadi hidup di dalam hati saya. Makanya perhatikan baik-baik kata menyimpan tadi. Sesuatu yang berharga, yang gak mau lepas daripadanya. Yang berikutnya, firman Kristus itu sebagai perlindungan kita dari dosa, yang melindungi, yang menjaga kita dari dosa. Bagian kedua dari ayat Mazmur tadi, Mazmur 119 tadi, ayat 11, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ya, firman yang disimpan di pikiran, di hati, berulang-ulang dan hidup. Bukan hanya dipahami, mengerti, tapi menghidupkan firman itu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Itu tujuannya dari firman Kristus itu. Firman Tuhan yang Bapak Ibu Saudara baca berulang-ulang, resapi, kemudian menikmati, menghidupkan firman itu dalam segala laku kita. Firman yang kita miliki ini mempunyai fungsi, Bapak Ibu Saudara-saudara. Firman Tuhan pertama berfungsi sebagai kompas rohani. Ya, menuntun arah hidupnya kita. Karena Roma 12 ayat 2 katakan, supaya kita mengetahui manakah kehendak Allah yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Itulah firman Tuhan yang mengarahkan kita, kompas rohani kita. Yang kedua fungsinya, sebagai alarm rohani. Kalau firman itu sudah hidup dalam kehidupan kita, dalam pikiran dan hati kita, dia akan memperingatkan kita ketika kita hampir melakukan kesalahan. Firman yang ditanam di dalam pikiran dan hati kita, dia akan membantu mengingatkan kita, oh ternyata ini tidak tepat, tidak sesuai dengan kehendak Allah, oh ini tidak baik, oh ini tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau firman itu kita jadikan sebagai alarm rohani. Itu yang kedua. Yang ketiga, firman juga itu merupakan kekuatan dalam rohani kita. Ya,
Karena dari apa yang kita ketahui, kehendak Allah yang baik, berkenan, dan sempurna, memperingatkan kita bahwa salah, dia memberikan kemampuan kita juga, kekuatan rohani, untuk menolak godaan itu. Ini firman Kristus sebagai perlindungan kita dari dosa. Ketika hidup kita dipenuhi oleh firman, Bapak Ibu Saudara-saudara, ruang untuk dosa itu makin sempit. Semakin penuh, kesempatan dosa itu semakin hilang. Oleh karena itu firman Kristus itu penting dalam kehidupan kita. Hal yang terakhir yang saya mau katakan, ayat ini juga menunjukkan bahwa ketaatan itu bukan sekedar aturan, tetapi bicara relationship antara pribadi dengan Tuhan. Ini bicara tentang relasi kita dengan Tuhan yang kita kasihi lewat firman, lewat janji-janjinya yang kita simpan dalam hati kita. Ini bukan sekedar aturan. Ketika saya terima surat dari istri saya, itu bicara tentang relasi saya dengan istri saya ketika masa berpacaran itu. Kedekatan kami semakin tambah, cara pemahaman kami semakin kuat. Inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Pemazmur juga ingin menjaga hatinya. Kenapa? Karena tidak mau melukai perasaan Tuhannya lewat relasinya itu. Ini bicara juga tentang relasi kita dengan Tuhan. Ini bicara tentang kesadaran kita akan hadirat Tuhan. Ini bicara tentang kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ini bicara hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Ini yang Tuhan mau di Mazmur 119 ayat 11 ini. Mazmur 19 ayat 11 mengajarkan kita firman yang disimpan dan direnungkan, dipahami. 119 ayat 11, maaf. Firman Tuhan yang disimpan dan direnungkan dalam hati, itu membentuk karakter kita, menjaga kita dari dosa, dan memperdalam hubungan kita dengan Tuhan. Ayat ini jelaskan, ini transformasi dari dalam kita. Bukan hanya sekedar kepatuhan yang buta dari dalam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Perenungan kita pada hari ini adalah, apakah kita sudah menghidupkan firman itu dalam hati kita? Ya. Saya ulangi sekali lagi. Apakah kita sudah menghidupkan firman itu, janji-janji Tuhan itu dalam kehidupan kita, segala laku kita, pikiran hati kita, kata-kata kita? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat di dalam Tuhan, karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, kami berterima kasih untuk semua janji-janji Tuhan di dalam Alkitab, di dalam firman Kristus, di dalam firman Allah yang kami selalu baca dan kami renungkan. Bahkan sampai hari ini firman-Mu itu menjaga kami supaya kami tidak jatuh dalam dosa. Ajar kami juga untuk selalu menyimpan janji-janji-Mu, firman-Mu itu dalam hati kami, supaya kami jangan berdosa kepadamu Tuhan. Dan biarlah lewat hubungan kami yang baik dengan Tuhan, kami semakin tertanam dengan dalam, memahami rencana Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami percaya juga Tuhan sanggup memulihkan kehidupan kami. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih, bahkan sepanjang hari yang kami lewati, Tuhan, sertai kami, jaga dan lindungi kami, jauhkan dari orang berniat jahat, kuasa kegelapan, kelalaian kami maupun orang lain, kecelakaan-kecelakaan kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan, bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Arahkan kami hari ini kepada orang-orang yang tepat, momen-momen yang tepat, dan kami akan mempermuliakan nama Tuhan. Mengucap syukur untuk semuanya, meteraikan firman-Mu dalam hati kami, dan kami alaskan doa sembahyang kami hanya di dalam satu nama yang dahsyat dan berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas.